Halo Sobat Sehat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat Halo, sehat. sobat sehat. Selamat datang di podcast Insan Kemenkes Bercerita. Perkenalkan, saya Rizky Novatriani, bisa dipanggil Nova, yang kali ini jadi hostnya kalian dan bakal nemenin kalian selama 15 menit ke depan. Oh iya, aku di sini nggak sendirian loh. Aku ada 4 narasumber dari Sri Kandi Hebat Kemenkes. Mau coba kenalan dulu ya, satu-satu. Boleh-boleh Kak, halo Sobat Sehat. Perkenalkan saya Risa, Amalia dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Halo, salam kenal. Halo. Halo, saya Tia Pun Irawati, bisa dipanggil Tia. Saya dari Rumah Sakit Sulianti Saroso. Halo, salam Halo kenal. Kak Tia, salam Kak Tia. kenal. Halo, perkenalkan saya Stefani. Bisa kalian panggil Stef aja. Saya dari BKK kelas 1 Semarang. Salam kenal, sobat sehat. Salam Halo, salam kenal. Kenal. Halo Sobat Sehat, perkenalkan namaku Putri Kurniawardani dari BBKK Surabaya. Halo, Halo salam kenal. Putri. Oke, kita semua udah pada kenalan nih ya. Oke, berarti kita bisa masuk sesi pertama nih, mau tanya-tanya. Di tahun 2026 ini kan ya, tantangan kita sebagai ASN makin dinamis ya. Terus nggak cuman soal pelayanan kesehatan, tapi juga gimana kita jadi role model dalam berbangsa dan bernegara. Nah, topik kita hari ini adalah bangga pakai lokal versus godaan thrifting impor ilegal. Waduh, siapa nih di sini yang masih suka hunting baju bekas impor? Aduh, langsung ditembak nih sama Kak Nova. Tapi memang bener sih Kak, fenomena tentang thrifting ini atau beli baju import ilegal ini masih belum beres nih, belum benar-benar hilang. Apalagi nih di tahun 2026 ini masih banyak yang tergiur gitu dari barang impor ilegal yang jujur murah dan juga bermerek juga sih Kak. Itu dia sih Kak, kata kuncinya tuh murah dan branded lagi ya. Siapa yang nggak tertarik kan ya? Tapi sebagai ASN Kemenkes, apalagi kita orang-orang kesehatan nih, anak-anak kesehatan nih, eh, pantas nggak sih itu kita untuk mendukung itu? Terus selanjutnya kita kupas di materi selanjutnya ya. Oke. Nah, untuk ini aku mau tanya nih ya ke Kak Putri dulu kali ya. Hai Kak Putri. Hai. Oke, menurut Kakak nih, kalau kita beli baju bekas impor ilegal, sebenarnya ruginya di mana sih Kak? Kan duit-duit kita. Gimana nih? Iya sih, duitnya emang duit kita ya Kak ya, tapi dampaknya itu loh. Apalagi kita sebagai ASN punya fungsi penting banget untuk perekat dan pemersatu bangsa, termasuk ekonominya. Ketika kita beli baju bekas impor, itu termasuk ilegal loh Kak. Itu sudah diatur di Permendag juga. Jadi kalau kita beli barang impor itu sama dengan kita mendukung pasar gelap, bukan mendukung negara. Hmm, Wah, bener banget ya. Jadi kayak secara nggak langsung istilahnya mematikan usaha saudara kita sendiri ya Kak? Iya, betul banget. Uangnya soalnya larinya nggak ke negara, Kak. Uangnya larinya ke luar negeri. Nah, kalau kita beli barang yang lokal itu baru uangnya larinya ke negara. Terus Hmm. kalau kita belinya impor dan ilegal, itu malah numpuk sampah loh di Indonesia. Serem juga ya Kak. Nah, dari sisi kesehatan, menurut Kak Tia nih ya, sebagai bidang backgroundnya kesehatan nih ya, ada nggak sih Kak bahaya kesehatan dari baju bekas impor ini? Atau cuma mitos-mitos
orang-orang aja gitu, biar nggak beli baju-baju gitu, produk thrifting gitu loh Kak. Ini bukan mitos, Nova. Kak Nova, ini fakta medis. Teman-teman harus ingat, baju bekas itu seringkali tidak jelas riwayat pemakaiannya. Jadi udah diperiksa di laboratorium nih, sering banget tuh ditemukan banyak bakteri, apalagi Escherichia coli, jamur kapang, bahkan kutu kudis, itu sejenis kabies. Itu terdapat di serat kain baju bekasnya. Walaupun sudah di laundry nih, kita ini orang kesehatan. Masa kita pakai baju barang yang bisa menyebabkan faktor penyakit? Malu ya kita sama sebagai tenaga kesehatan. Iya, ngeri banget Kak. Apalagi nih kalau kena penyakit kulit cuman gara-gara pengen gaya-gaya doang. Iya Kak Risa, betul banget. Biaya berobat kulit itu mahal loh. Lebih mahal daripada selisih harga baju bekas sama baju baru lokal. Sebagai ASN Kemenkes, kita harus kasih contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Pakai baju bekas impor yang tidak higienis itu bertentangan dengan prinsip kita. Oke, fix ya. Karisa sama Kak Tia sepakat bahwa dari sisi kesehatan tuh sangat mengancam gitu kan ya. Terus solusinya gimana nih Kak? Masa sih nggak boleh gitu kita beli baju buat gaya-gayaan nih kayak anak-anak culture gitu kan ya. Em, aku mau tanya ke siapa ya? Kak Stefani dulu nih. Dilihat-lihat nih kayaknya kakak tuh suka banget sama hal-hal yang berbau budaya gitu kan. Gimana nih Kak menurut kakak? Oke, setuju sih sama pendapat dari Kak Tia sama Kak Risa tadi ya. Kalau buat solusinya ya, sebenarnya solusi itu ada di depan mata kita loh Kak Nova. Kearifan lokal atau local wisdom produk Nusantara kita itu luar biasa. Sekarang di tahun 2026 ini ada yang namanya wastra, kain tradisional Indonesia kayak batik, tenun, kain lurik. Itu desainnya udah modern banget sekarang. Nggak kaku lagi kayak dulu yang kita pikir. Iya ya, benar juga ya Kak. Kadang orang tuh pada mikir, ih pakai batik tuh buat kondangan aja gitu loh. Padahal enggak loh. Filosofi dari batik kain-kain wastra itu sendiri, kita bisa pakai produk lokal. Itu bagian dari kita bangga dengan produk tanah air kita sendiri. Ada sentuhan tangan pengrajin di Indonesia kita. Kalau kita pakai produk lokal, kita bawa cerita, kita bawa identitas kita sebagai anak bangsa. Itu jauh lebih mahal nilainya daripada pakai merek luar, tapi bekas. Setuju Kak, aku perhatiin nih, brand lokal sekarang tuh kualitas jahitannya udah rapi-rapi banget, bahannya juga udah bagus, modelnya pun udah up to date banget gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan lagi nih buat kita nggak beli produk lokal, terus cuma beli produk ilegal, import ilegal, cuman gara-gara doang. Dan harganya sekarang bersaing banget loh Kak. Kalau kita beli produk lokal, perputarannya uangnya itu ada di Indonesia sendiri. Pajaknya masuk ke negara. Negaranya bisa bangun fasilitas-fasilitas, apalagi fasilitas kesehatan yang untuk masyarakatnya juga kan. Jadi banyak banget Kak manfaatnya. Nah, itu baru pola pikir ASN berhaklah, loyal pada bangsa sendiri, daripada bangga pakai sampah luar negeri. Mending pakai karya anak negeri yang bersih, sehat, dan berkelas. Wah, keren. Iya sih, keren banget menurut kakak. Jadi bisa disimpulkan fenomena thrifting impor ilegal itu big no ya. Oke, Betul Kak, big no. Betul sekali. betul Selain sekali. Selain melanggar aturan, juga berisiko penyakit dan mematikan ekonomi rakyat juga kan ya? Iya, setuju banget tuh. Kita bisa mulai dari lemari pakaian kita sendiri. Yuk, cintai produk lokal, bukan cuma slogan, tapi aksi nyata bela negara. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup nih, aku mau minta satu kalimat dong buat closing statement dari kalian masing-masing, sobat saya semua nih. Kalau dari aku sih Kak, kata-katanya beli lokal, UMKM makmur, ekonomi Indonesia maju.
Kalau dari saya, stop pakai baju bekas impor. Sehat itu mahal. Jangan gadaikan kesehatanmu demi gengsi. Oke, kalau dari aku, gaya nggak perlu impor. Pakai lokal, kamu tetap bisa shining, shimmering, splendid. Oke, dari aku, kearifan lokal adalah jati diri kita. Bangga buatan Indonesia, bangga jadi Indonesia. Wih, luar biasa. Oke, terima kasih banyak buat Kak Tia, Kak Stefani, Kak Putri, dan Kak Risa sudah berbagi cerita hari ini. Oke, kalimat penutup dariku nih, satu hal yang harus kita patut banggakan adalah masyarakat Indonesia ini tetap bangkit dan bersaing di era ekonomi yang sekarang ini. Visualisasi Indonesia maju tidak akan pernah terwujud jika kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Bangga berbangsa berarti berani mengambil tanggung jawab, dan sebagai insan Kemenkes, kami percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang sehat dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang bangga akan identitasnya. Mari kita mulai dari hal yang kecil, cintai produk dalam negeri, dan kita semua dari kelompok 1 menyampaikan Bangga Bangga pakai bangga lokal, pakai lokal, sehat sehat dan dan bangsa. bangsa. Oke, sampai jumpa di tugas sasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat, generasi Generasi sehat, sehat, Masa masa depan. depan yang sehat. cerah. Bye-bye.